Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Xanus Pradana dan bersama rekan saya Ratudin Alamsyah Dirotono dengan nomor belakang 822. dan saya dengan siswa belakang 644. Dan hari ini berkaitan dengan tugas dari Bapak Ubedillah Kamal mengenai nilai-nilai anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari kata korupsi yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan. Dalam KPBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya. Positif untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang datang dari diri sendiri dan faktor eksternal yang datang dari luar. Contoh faktor internal seperti moral yang lemah, gaya hidup konsumtif, perilaku individu, dan sifat tamak. Lalu contoh faktor eksternal, kondisi lingkungan, hukum yang berlaku, faktor politik, dan faktor ekonomi dan birokrasi. Apa saja nilai-nilai anti korupsi? Pertama yaitu kejujuran. Menurut Muhammad Bustari, jujur adalah sebuah perilaku manusia yang didasari pada usaha untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, serta tindakan, baik itu dengan tujuan untuk dirinya maupun kepada pihak lain. Contoh kejujuran seperti memenuhi amanah seseorang. Dua yaitu kepedulian. Kepedulian dalam KPBI disebut sebagai sikap mengindahkan atau memprihatinkan sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Contoh kepedulian seperti bantu orang yang kesusahan. Yang ketiga adalah kemandirian. Dalam KPBI, kemandirian dapat diartikan dengan hal atau keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Steinberg dalam buku Adolescence tahun 2002 menyebutkan pengertian kemandirian adalah kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan, dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai. Contoh dari kemandirian adalah mengerjakan tugas sendiri. Lalu yang keempat adalah kedisiplinan. Menurut Sugeng Prijodarminto, disiplin didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Contoh kedisiplinan adalah bangun tepat waktu. Apa adalah tanggung jawab? Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, disalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Salah satu contoh bertanggung jawab adalah belajar dengan rajin sebagai tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Yang keenam adalah kerja keras. Mengutip buku Pendidikan Karakter, konsep dan implementasi oleh Heri Gunawan, pengertian kerja keras adalah upaya yang terlihat usaha sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan untuk menyelesaikan tugas seperti belajar atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
Contoh dari kerja keras seperti mengembangkan kemampuan diri lewat lomba. Ketujuh adalah kesederhanaan. Sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Contoh kesederhanaan adalah menggunakan transportasi umum. Yang ke-8 adalah keberanian. Menurut Peter Eyron, keberanian adalah suatu tindakan memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting dan mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat menghalanginya karena percaya kebenarannya. Sedangkan Paul Finley mengatakan bahwa keberanian adalah suatu sifat mempertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk bahaya, kesulitan, kesakitan, dan lain-lain. Contoh keberanian seperti menegur orang yang melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir, keadilan. Menurut Hans Kelsen, mendefinisikan keadilan sebagai suatu tata tertib sosial tertentu yang di bawah lindungan. Di dalamnya pun terdapat usaha untuk mencari kebenaran yang dapat berkembang dan subur. Contohnya adalah menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.